Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dengan kami Hajudin Alwi beserta kru For Good Secang Kabupaten Magelang, Indonesia, yang dalam kesempatan ini akan mengajukan sebuah judul malam. Malam hari adalah keadaan di mana seluruh makhluk hidup atau sebagian besar makhluk hidup terkondisi untuk menghentikan segala aktivitas keseharian yang melelahkan. Suasana gelap bagi manusia mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan saat tepat untuk istirahat, sehingga rongga-rongga badan dapat berkembang dan jiwa yang lelah dapat kembali normal karena tidur yang tenang diperoleh dalam suasana yang tenang pula. Namun ada sebagian kecil orang yang malam itu dianggap menakutkan, sepi, tetapi ada juga yang dihabiskan untuk hal-hal yang hingar-bingar mencari hiburan. Termasuk ada juga yang tetap bekerja. Bahkan para pelajar itu biasanya menggunakan waktu malam untuk belajar. Lalu sebaiknya bagaimana waktu malam itu dipergunakan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sungguh aku membagi waktu malamku menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiga lagi untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW." Nah, tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, maka perlu kami ketengahkan bahwa bagaimana menggunakan waktu malam hari. Yang pertama untuk istirahat. Manusia tenaganya terbatas. Fisik manusia bukan robot atau bukan besi, tetapi perlu diistirahatkan, yakni pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Karena rahmatnya Allah menjadikan malam dan siang supaya beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Artinya, hari yang dianugerahkan Allah kepada manusia itu, siang hari digunakan untuk berusaha, malam hari digunakan untuk mencari karunia dan untuk barang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu malam sebaiknya untuk ibadah. Perjalanan waktu malam yang begitu hening, tenang, sunyi, sangat kondusif untuk menuju kepada kekhusyuan dan ketundukan kita beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, Rabb kita akan turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maka malam-malam kita hendaknya dirancang dengan sedemikian rupa sehingga tidak terlewat hanya dihabiskan untuk tidur belaka. Manfaatnya kurang. Tetapi ketika ada suasana ibadah, insya Allah makin tunduklah kita, makin taatlah kita, dan makin nikmatlah kita dalam beribadah mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, waktu malam hendaknya digunakan aktivitas serba terbatas. Saudara-saudara yang berbahagia, pada malam hari memang mempunyai keistimewaan sendiri, yaitu kesunyian dan keheningan yang kadang-kadang memunculkan ide-ide cemerlang untuk melakukan hal-hal yang positif. Imam Syafi'i memanfaatkan waktu malam, salah satu sebagian dari malam yang digunakan Imam Syafi'i selain untuk beribadah dan beristirahat adalah dimanfaatkan untuk menulis. Dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi Al-Baghdadi juga demikian. Begitu juga dengan Hafidh Al-Hasan bin Ahmad An-Naisaburi juga seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata sudah membagi waktu secara proporsional, sehingga pada malam hari seyogyanya digunakan aktivitas terbatas, tidak berlebihan, tetapi pada poin-poin yang memang sesuai dengan karakter malam hari. Sebab jika kita memaksakan diri dari sore sampai malam kerja non-stop, barangkali justru akan menurunkan tingkat kesehatan dan stamina kita. Maka bijaksanalah ketika kita membagi waktu malam kita untuk istirahat, untuk tidur, untuk beribadah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan berakibat baik secara fisik, terutama rohani kita dalam menyongsong kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diridhoi Allah untuk bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu